Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki pembelajaran tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1 pembelajaran 3. Selamat belajar. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungan dengan kondisi wilayah Indonesia? Mari kita simak ya nak. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak ragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut ini. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu wilayah berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat, istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat, istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau berdasarkan data. Nah, banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyaknya pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini tentu menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima suatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budayanya. Baik, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Apa faktor yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa kita.
Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan sebuah suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut ini daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama ada dari Nanggro Aceh Darussalam. Suku bangsanya ada Aceh, Alas, Gayo, Gayolut, Gayluo, Singkil, Simaule, dan Aneok, Jame, Tamiang, dan Kluet. Kemudian yang kedua dari Sumatera Utara. Suku bangsanya ada Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, dan Ulu dan Nias ya. Yang ketiga Sumatera Barat. Suku bangsanya ada Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikum, Bang, dan Koto. Kemudian dari Jambi ada suku bangsa Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Kemudian selanjutnya ada dari Riau, Pekanbaru. Suku bangsanya Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, dan Laut. Kemudian Kepulauan Riau. Suku bangsanya ada Melayu, Laut, dan Batak. Kemudian dari Sumatera Selatan. Suku bangsanya ada Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasema, Palembang, Ranau, Kisan, Komering, Ogan, dan lain sebagainya ya. Yang ke-8 ada dari Bangka Belitung. Suku bangsanya Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal. Kemudian selanjutnya dari Bengkulu. Suku bangsanya ada Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendo, dan lain sebagainya. Kemudian provinsi kita nih, Lampung. Suku bangsanya ada Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawa, Semendo, dan Pasema. Kemudian dari Banten, suku bangsanya ada Baduy, Sunda, dan Banten. Selanjutnya ada dari DKI Jakarta, suku bangsanya Betawi. Kemudian dari Jawa Barat, suku bangsanya ada Cirebon dan Sunda. Kemudian selanjutnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta, suku bangsanya ada Jawa. Kemudian dari Jawa Tengah, suku bangsanya ada Jawa dan Samin. Kemudian dari Jawa Timur, suku bangsanya Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Kemudian selanjutnya dari Bali, suku bangsanya Bali Aga dan Bali Majapahit. Kemudian selanjutnya dari Nusa Tenggara Barat, suku bangsanya ada Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini tentang mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.